Hai, aku Nadira Permata Sandi. Aku Anissa Syakila Supriyatna. Dan aku Gali Rizky Nurrohma. Kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menayangkan video pembelajaran membaca. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Permata Sandi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Pada hari ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca dengan metode membaca pembacaan mandiri. Pada proses pembelajaran bab 5, membuka gerbang dunia, materi kelas 7 PASE D siswa SMP MTS dengan metode membaca memiliki tujuan agar mendorong kebiasaan membaca mandiri di luar tugas-tugas akademik. Siswa dapat memilih bacaan-bacaan sesuai yang mereka minati untuk meningkatkan kecintaan mereka terhadap bacaan. Selain melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, guru juga membawa siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, di mana di dalam perpustakaan terdapat banyak sekali jenis koleksi buku yang dapat dipilih oleh siswa, sesuai dengan keinginan dan minat siswa agar mereka ingin membaca buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Nah, tadi udah istirahat? Udah makan? Coba ibu mau tes fokusnya dulu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, dan selamat malam. Oke? Kita coba fokusnya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Hebat, ternyata kalian sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ibu absen terlebih dahulu ya. Yang hadir silahkan mengangkat tangannya dan ucapkan hadir. Oke? Ade Marwah, Aini, Anissa, Ayu. Alhamdulillah, karena hari ini semuanya hadir, berarti langsung saja masuk kepada materi. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Tahu Bu, Apa? bab 5 membuka jendela dunia. Bagus. Ada yang tahu nggak membuka jendela dunia itu apa? Buku, Bu. Betul, pintar sekali. Selanjutnya, Ibu sudah punya lembar teks bacaan. Sebelum proses pembelajaran, Ibu ingin kalian membaca terlebih dahulu. Kalian boleh mengambil bacaan yang sudah Ibu sediakan, kemudian nanti kalian baca. Tapi jika memang kalian tidak tertarik terhadap bacaan yang Ibu sediakan, maka tidak usah diambil. Paham sampai sini? Paham. Baik, dimulai dari yang paling kanan terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan, dipilih bacaan yang menurut kalian menarik.
Nah, karena kalian sudah mengambil bacaan dan memilih bacaan apa yang kalian inginkan, sekarang Ibu mau mendengarkan pendapat mengapa kalian memilih bacaan tersebut. Iya, silahkan. Aku memiliki novel Lagu Untuk Renjana karena aku menyukai novel romantis gitu, Bu. Jadi aku suka cerita-cerita romantis gitu. Terima kasih Nafisah, berarti tadi Nafisah sukanya novel, apalagi yang genre-nya romantis berarti ya. Nah, selanjutnya siapa nih yang berani berpendapat? Saya, Bu. Boleh. Saya Nawal, Bu. Saya memilih buku tentang sejarah Candi Batu Jaya karena saya sangat menyukai pelajaran IPS, apalagi yang ada kerajaan dan candi-candinya, Bu. Terima kasih Nawal. Berarti di sini Nawal lebih suka tentang pembelajaran sejarah. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau berpendapat? Aku, Bu. Silahkan. Aku Panes, Bu. Kalau aku sukanya cerita princess, Bu, karena mereka cantik dan baik hati. Oke, berarti kamu lebih suka cerita tentang dongeng princess. Terima kasih ya, tadi kamu sudah berpendapat mengenai suka dongeng princess. Selanjutnya, Ibu penasaran, ada nggak siswa yang nggak ngambil teks yang Ibu sediakan? Ya, Bu. Coba. Kalau aku tidak memiliki satupun di antara bacaan di depan, karena menurut aku tidak ada bacaan yang menarik, Bu. Kenapa menurut Gilang tidak ada bacaan yang menarik? Aku suka buku ensiklopedia politik atau pemerintah, Bu. Jadi tadi aku tidak memiliki teks bacaan yang di depan. Tadi Gilang bilang bahwa ia lebih suka ensiklopedia tentang politik. Jadi kayaknya Gilang lebih suka berita gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai membuka jendela dunia. Pada kesempatan hari ini ada capaian pembelajaran yang akan kita capai, yaitu tentang membaca dan memirsa. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksikan gambar sampul cerita dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik. Nah, pada kesempatan hari ini akan ada bab 5 mengenai membuka jendela dunia yang akan Ibu jelaskan. Ibu akan jelaskan mengenai pengertian buku. Buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu dan berisi tulisan, gambar, atau informasi lainnya. Buku dapat dikategorikan berdasarkan jenis, isi, dan tujuannya. Sampai sini paham? Selanjutnya ada jenis-jenis buku. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis? Baik, Ibu jelaskan juga ya. Jenis buku itu ada 2. Yang pertama, fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan cerita yang dibuat berdasarkan keinginan penulis. Jadi, penulis itu membuat imajinasinya secara mandiri dan ia tuangkan betul-betul dalam tulisan tanpa adanya fakta. Seperti tadi Neng Nafisah sukanya novel. Itu merupakan salah satu buku fiksi. Kemudian, untuk buku non-fiksi merupakan buku yang berisi informasi secara faktual dan nyata berdasarkan kehidupan atau sudah diteliti keahliannya bahwa itu asli. Jadi fakta lah gitu ya, faktual. Itu merupakan buku non-fiksi. Contohnya ada yang tahu nggak? Betul. Salah satunya buku pelajaran, kemudian biografi. Ada yang tahu biografi? Biografi itu merupakan catatan mengenai kehidupan orang lain yang dicatat oleh orang lain. Misalnya biografi Hairil Anwar, berarti tentang kehidupan Hairil Anwar yang diceritakan oleh orang lain. Selanjutnya, tahukah kamu apa itu membaca? Tadi kan kalian melihat sebuah tulisan. Itu membaca bukan? Berarti membaca itu apa? Tuh, mencari informasi salah satunya, terus melihat tulisan Bu, memahami tulisan Bu. Nah, itu merupakan salah satu poin tentang membaca. Menurut Tarigan, tahun 1984,
Membaca adalah sebuah proses mendapatkan gagasan melalui pesan yang disampaikan oleh penulis dengan sebuah tulisan. Kalian tahu bahwa firman Allah yang paling pertama turun itu apa? Surat Al-Alaq ayat 1 tentang membaca. Betul. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq dijelaskan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian tujuan membaca adalah untuk melihat, memahami isi atau makna dan memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan, sehingga diperoleh pengalaman terhadap membaca. Jadi, kalau misalnya kalian ditanya selama ini belajar kalian membaca, apa sih tujuan membaca? Yang pertama, memahami isi tulisan. Yang kedua, mencari informasi dari tulisan. Dan yang ketiga adalah memperoleh suatu bacaan dari tulisan. Sampai sini paham? Baik, selanjutnya adalah jenis bacaan. Ada yang tahu nggak jenis bacaan itu apa? Bacaan buku pendidikan, bacaan buku referensi, dan bacaan buku hiburan. Oke, terima kasih Zahir. Tadi Zahir bilang ada 3 jenis bacaan. Yang pertama bacaan buku pendidikan, yang kedua buku referensi, dan ketiga bacaan buku hiburan. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai bacaan buku pendidikan, yaitu bacaan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, seperti buku pelajaran, buku pegangan guru, LKPD atau LKS, itu merupakan buku bacaan pendidikan. Baik, kemudian ada fungsi buku. Yang pertama sumber informasi, kedua media pengembangan, ketiga sumber hiburan, keempat sumber pendidikan, dan terakhir sumber budaya dan sastra. Nah, habis ini kalian akan Ibu arahkan untuk mengunjungi perpustakaan. Karena tadi Ibu melihat ada beberapa anak yang tidak mengambil teks bacaan yang Ibu berikan, jadi kalian pasti bukan selera kalian gitu kan. Maka dari itu, Ibu akan mengajak kalian di mana kalian mengunjungi tempat untuk membuka jendela dunia. Kalian akan Ibu arahkan ke perpustakaan dan di sana kalian boleh untuk memilih buku apa saja yang kalian inginkan. Paham? Paham. Oke, sekarang silakan bersiap, ambil kartu perpusnya, bawa pulpennya, bawa buku pelajaran Ibu. Ayo yang ceweknya dulu, tunggu Ibu di depan perpustakaan. Dibawa kartu perpusnya, dibawa pulpennya, dibawa buku tulisnya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Baik, anak-anak, sekarang kita sudah ada di depan perpustakaan MTS Negeri 3 Sukabumi. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk memilih bahan bacaan atau buku bacaan yang memang kalian suka. Kemudian ada LKPD yang harus kalian isi. Nanti kalian ambil memang buku yang akan kalian baca, ya. Jadi ini diisi sesuai dengan perintah. Paham sampai sini? Silahkan. Bergerak bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia
Alhamdulillah, sudah 30 menit berlalu dan kalian juga sudah selesaikan mengerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang silahkan kumpulkan lagi ke ibu LKPD yang telah kalian kerjakan. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Harapan saya, dengan menggunakan metode pembelajaran membaca secara mandiri, bisa meningkatkan minat baca siswa dan bisa meningkatkan angka literasi di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru. Riwayat 71. Jaya, jaya, jaya! Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana nih, masih capek nggak sama mata pelajaran sebelumnya? Atau mau relaksasi dulu sebelum lanjut ke mata pelajaran Bahasa Indonesia? Oke, boleh, kita relax dulu. Tapi sebelum itu coba dicek dulu temannya di samping kanan dan di samping kirinya masih ada atau tidak. Takutnya masih ada di kantin, di air. Sudah lengkap? Mau mulai relaksasi sekarang? Oke, boleh. Diketuai oleh KM ya. Tuh, 2, 3. Tangan ke atas kan, tangan ke depan kan, tangan direntangkan, tangan disampingkan, pijat temannya, la 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 la, hore. Gimana? Masih mau relaksasi lagi? Oke, cukup. Masih pada ngantuk gak? Enggak? Coba kalau misalkan sudah gak ngantuk, keluarkan jargonnya seperti biasa ya. Kalau sudah tak ngantuk teriaklah huha. Kalau sudah tak ngantuk teriaklah huha. Kalau sudah tak ngantuk, ayo kita belajar. Sebelum mulai belajar baca doa. Dipimpin sama KM ya, baca doanya. Oke, selesai. Oke, karena tadi sudah melakukan relaksasi, sekarang sudah waktunya mulai belajar ya. Nah, sekarang coba dibuka buku paketnya. Halaman selanjutnya yaitu halaman 45. Pada bawah buku paketnya? Oke, ada yang gak bawa? Oke, alhamdulillah ya, bawa semua. Nah, coba anak-anak tolong dilihat pada buku paket halaman 45. Di situ ada materi tentang apa? Gimana Aisyah? Teks tanggapan, betul. Jadi ada yang tahu sebelumnya teks tanggapan itu apa? Jadi gimana? Ada yang tahu tentang teks tanggapan? Sebelumnya dibaca dulu gak sih materinya? Bagus dong kalau sudah dibaca. Bagaimana Yudis? Apa itu teks tanggapan? Nah, iya betul tuh kata Yudis. Jadi, teks tanggapan itu adalah teks yang memberikan penilaian terhadap sebuah karya. Contohnya apa aja sih karyanya? Gimana Amel? Iya, betul. Jadi, penilaian karyanya itu bisa berupa berita, artikel, dan teks bacaan yang lainnya. Ada yang tahu apa aja struktur teks tanggapan? Iya, bagaimana Rahma? Iya, betul. Jadi struktur teks tanggapan itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada apa? Iya, ada konteks. Yang kedua
kedua ada deskriptif. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Jadi struktur teks tanggapan itu ada 3, betul kata Rahman, yaitu ada yang pertama ada konteks. Konteks itu memuat penjelasan mengenai apa? Mengenai peristiwa, mengenai kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, dan lain-lainnya, tapi dibuat secara deskriptif. Lalu yang kedua ada, betul, struktur kedua itu ada teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa sih, Bu? Nah, pada bagian deskriptif ini kalian akan membuat sebuah tanggapan yang menjelaskan kalian itu mendukung atau menolak terhadap poster atau teks yang kalian lihat. Nah, dari situ pada bagian ini kalian semua itu dapat menanggapi dengan jenis-jenis bagian beberapa peristiwa. Contohnya seperti ada peristiwa kebanjiran. Nah, pendapat kalian apa sih? Tanggapan kalian apa sih? Coba kalau kebanjiran itu faktornya apa sih? Bagaimana Syahril? Membuang sampah sembarangan. Betul ya. Lalu yang terakhir itu ada struktur penilaian. Ada yang tahu penilaian itu apa? Bagaimana Caca? Betul sekali. Kalau untuk struktur terakhir yaitu penilaian, yaitu di mana kalian akan memberi berupa pujian atau kritik terhadap teks yang kalian tanggapi tersebut. Apakah menurut kalian ini adalah teks yang harus dikritiki, ataukah teks tanggapan yang kalian tanggapi ini harus kalian diberikan pujian? Nah, itu ada di teks struktur penilaian seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, ada yang tahu tidak tujuan dari teks tanggapan tersebut? Tujuan dari pembuatan teks tanggapan tersebut, coba dibaca lagi ya buku paketnya. Bagaimana? Betul. Teks tanggapan itu memberikan masukan konstruksi terhadap sebuah peristiwa atau karya yang kalian semua tanggapi. Lalu yang kedua, memberikan apresiasi terhadap sebuah karya tersebut. Nah, di situ tadi ada di struktur penilaian. Apakah kalian akan mengkritik teks tanggapan tersebut, atau kalian akan mendukung teks tanggapan tersebut, atau kalian tidak mendukung teks tanggapan tersebut? Nah, itu ada di penilaian. Lalu yang ketiga, memberikan saran secara sistematis. Kenapa harus diberikan saran? Kalau misalkan kita membuat teks tanggapan tapi tidak diberikan saran, lalu akan bagaimana? Ya cara menanggapinya? Lalu bagaimana ya cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di teks tanggapan tersebut? Nah, dengan itu harus membuat atau memberikan saran secara sistematis. Jadi, kalau misalkan tidak diberikan saran, maka betul sekali tidak akan ada perubahan. Lalu yang terakhir, menjadi wadah komunikasi melalui sebuah konteks, sebuah deskripsi serta penilaian terhadap sebuah peristiwa dan sebuah karya. Betul sekali. Jadi kalian saat melihat atau membaca sebuah teks tanggapan atau sebuah teks tanggapan yang lainnya, kalian juga akan menjadikan hal tersebut menjadi sarana komunikasi terhadap teman-teman tentang bagaimana caranya kalian memecahkan masalah, tentang bagaimana caranya kalian harus menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya. Bisa? Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas nih ke kalian semua tentang mengembangkan teks tanggapan. Untuk itu, silahkan duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Boleh? Oke. Sudah duduk berkelompok sekarang? Coba kelompok satu ada di mana? Oke, di situ ya. Sudah lengkap kelompoknya? Oke. Kelompok 2 di sebelah mana? Oke, sebelah sini. Sudah lengkap kelompoknya? Lalu kelompok 3 di sebelah mana? Oke, kelompok
Baik, kalau sudah duduk berkelompok, Ibu mau ngasih kalian tentang poster nih. Coba dilihat dulu, ini poster apa? Gimana kelompok 4? Iya, ini adalah poster mengenai laksanakan 4M. Waktu melaksanakan 4M ini pada saat virus apa sih? Iya, virus corona. Nah, jadi anak-anak semuanya, setelah kalian melihat poster ini, apa sih yang akan kalian tanggapi? Didiskusikan ya. Untuk alat pendukungnya yang kemarin Ibu suruh untuk membawa gawai atau ponsel, pada membawa semuanya? Wah, bawa semua ya. Nah, anak-anak semua, kalian boleh mencari di artikel apapun ya mengenai tentang coronavirus atau COVID-19. Lalu kalian boleh menanggapi teks tersebut. Setelah itu dipresentasikan di depan. Seperti biasa ya. Oke, silakan mengerjakan. Nah, tadi sudah melakukan presentasi semua ya mengenai tanggapan anak-anak semua mengenai apa? Coronavirus. Apa? Pentingnya melaksanakan 4M. Lalu apa lagi? COVID-19. Lalu apa lagi? Mencegah corona dengan jangan lupa vaksin. Nah, mengenai presentasi yang sudah kalian lakukan tadi di depan dan sudah kalian diskusikan juga, di sini Ibu mengambil salah satu tulisan kalian, yaitu ini dari kelompok 3 tentang pandemi COVID-19. Ibu mau tahu nih tanggapan kalian tentang kelompok-kelompok lain tentang pandemi COVID-19. Ibu akan bacakan ya dari kelompok 3. Nah, di bagian evaluasi, kelompok 3 mendeskripsikan pandemi COVID-19 tengah melanda seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Bahayanya mengerikan dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan berlipat ganda. Namun, di balik itu, tampaknya ada dampak yang jauh lebih buruk. COVID-19 mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Jadi, pendapat kelompok-kelompok lain tentang teks tanggapan bagian struktur evaluasi yang dikerjakan oleh kelompok 3, menurut kalian semua apakah sudah betul? Apakah sudah betul kalau ini termasuk ke dalam evaluasi? Iya, karena teks evaluasi ini sudah menjelaskan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi, kelompok 3 mengenai evaluasi teks tanggapan COVID-19 sudah betul. Lalu di sini ada deskripsi teks. Ibu bacakan lagi ya. Bisa duduk semuanya? Oke. Tolong dulu didengarkan ya. Iya. Nah, di bagian deskripsi teks dari kelompok 3 menuliskan, tak dapat dipungkiri, rasanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat sulit untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk menangani pandemi ini secara efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa banyak pihak yang justru saling menyalahkan? Contohnya, bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta untuk mengadakan lagi PSBB ketat di DKI Jakarta. Padahal, saya kira pertimbangan beliau masuk akal dengan perhitungan berdasarkan sisa kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien. Apabila tidak dilakukan PSBB secara ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam kurun waktu 3 bulan saja. Di samping itu, sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki
kapasitas rumah sakit yang memadai. Nah, untuk kelompok lain, coba tolong koreksi apakah kelompok 3 ini sudah benar memasukkan teks tanggapan ini ke dalam struktur deskripsi teks? Iya, betul. Coba tolong jelaskan mengapa ini termasuk ke dalam deskripsi teks untuk kelompok 2? Iya, jadi mengapa ini termasuk ke dalam deskripsi? Karena pada bagian deskripsi teks ini kalian itu menanggapi tentang peristiwa tersebut. Kalian itu menanggapi dan mencari bagaimana caranya jika PSBB itu dilaksanakan secara ketat. Nah, lalu di struktur teks tanggapan terakhir yaitu ada apa? Iya, penilaian. Nah, kelompok 3 menilai mengenai pandemi COVID-19 yaitu pada akhirnya jika tetap terus-terusan menyalahkan satu pihak, maka semua akan menjadi salah. Inti tanggapan kelompok kami mengenai hal kondisi ini adalah di tengah pandemi yang tak kunjung usai, sebaiknya kita berhenti saling menyalahkan dan mengatasinya adalah dengan cara bergotong royong. Jadi, menurut kalian semua, kelompok 3 ini mengkritik atau mendukung atau tidak mendukung mengenai aksi PSBB di Jakarta? Iya, betul, mengkritik. Mengapa bisa disebut mengkritik? Karena sudah dijelaskan ya, sebaiknya kita berhenti saling menyalahkan, tapi kita harus saling bergotong royong. Agar apa? Agar pandemi COVID-19 ini tidak memanjang. Agar apa? Agar coronavirus atau COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Alangkah lebih baiknya, ya caranya bergotong royong solusinya untuk mencegah COVID-19. Seperti itu. Nah, gimana? Sekarang udah paham tentang teks tanggapan karena tadi sudah melakukan riset, sudah berdiskusi, sudah melakukan presentasi di depan, sudah melakukan tukar pikiran dengan kelompok-kelompok lain, dan Ibu juga sudah menjelaskan dengan mengambil contoh dari kelompok 3. Apa ada yang masih mau ditanyakan tentang materi teks tanggapan pada hari ini? Apa masih ada yang kurang paham mengenai struktur teks tanggapan? Yang pertama ada? Iya, ada konteks. Yang kedua ada deskripsi atau deskriptif, dan yang ketiga ada penilaian. Alhamdulillah sudah hafal ya, sudah dimengerti ya. Ibu harap setelah melakukan dan meriset mengenai teks tanggapan pada hari ini, kalian semua dapat menanggapi teks-teks yang lain tentang kebakaran, kebanjiran, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, silahkan masukkan alat tulisnya ke dalam tas. Oke, coba lihat di kolong mejanya apa masih ada buku atau pensil yang tertinggal. Sudah masuk tas semua? Nah, sebelum pulang alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa dipimpin oleh KM. Baik, silakan dimulai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk proses pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menerapkan pembelajaran hari ini dari segi-segi positif yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid ibu masih tetap semangat karena memang masih pagi gitu ya. Buat Faisal itu udah ngantuk-ngantuk, emang semalam begadang ya. Buat Faisal boleh keluar dulu, dicuci mukanya ya.
Nah, alhamdulillah begitu ya, kita sekarang bisa berada di perpustakaan karena kemarin kita sudah menjadwalkan untuk ke perpustakaan, cuman dipakai ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita bisa belajar di perpustakaan gitu ya. Kita akan membangun suasana yang baru dan tidak ada kejenuhan gitu ya saat belajar. Nah, sebelum ke pembahasan atau pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, doa dicukupkan. Nah, ada yang tahu gak sekarang kita akan belajar apa? Bukan, kan kemarin udah kalau materi itu. Nah, sekarang kita akan belajar puisi. Pasti kalian udah tahu kan puisi itu apa? Ya, kemarin ya kalian pernah belajar di SD. Nah, kali ini kita akan belajar lagi gitu ya mengenai puisi. Sebentar. Nah, jadi puisi itu apa sih gitu? Ada yang tahu gak? Kurang tepat, tapi mendekati. Ya, betul sekali, karya sastra yang berisi ungkapan hati. Nah, itu udah bisa mencakup puisi itu apa. Tapi kita akan lihat lagi secara keseluruhannya. Jadi puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang tadi berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan manfaat segala daya bahasa, kreativitas dan imajinasi pengarang gitu ya. Jadi tidak hanya puisi itu dibuat oleh sang penyair gitu ya, penyair yang profesional atau hal lain sebagainya. Kita juga sebagai orang biasa gitu ya, ketika kita memiliki perasaan atau ya perasaan yang gimana gitu ya, pikiran yang ingin diungkapkan gitu ya, tapi bingung kita ungkapkan kemana gitu ya, kita bisa membuat puisi. Salah satunya kita bisa membuat karya sastra puisi. Nah, bagaimana sih Ibu kita membuatnya? Ada apa sih unsur teks puisi itu gitu ya? Jadi unsur fisik puisi itu ada 5. Yang pertama ada majas, kedua irama, lalu ketiga kata berlambang, keempat kata konotasi, dan juga imaji. Buat kalian yang pengen membuat puisi gitu ya, kalian tuh harus memperhatikan beberapa aspek. Nah, di antara itu seperti memilih dan menentukan gagasan yang paling menarik. Nah, ketika kita memiliki suatu pikiran yang ingin diungkapkan, tapi kan nggak bisa plek langsung ya pikiran aku tuh seperti ini ke dalam puisi. Nah, kita juga harus memilih gagasan yang menarik dari pikiran ataupun perasaan tersebut. Lalu kedua, memilih kosakata singkat tetapi yang kaya akan makna. Jadi di puisi ini kan harus kata-katanya tuh nggak harus langsung aslinya gitu. Jadi kita tuh harus memilih kosakata yang baik, yang benar-benar maknanya itu ke perasaan yang ingin kita sampaikan. Lalu yang ketiga, memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Seperti itu. Kalian bisa lihat ya di yang Ibu share. Boleh ada yang mau membacakan unsur batin teks puisi? Boleh kepada Ananda ya. Yang unsur batin teks puisi. Oke.
Oke, bagus. Nah, di sini yang slide selanjutnya ada langkah-langkah sistematis untuk penulisan puisi. Yaitu menentukan tema, mengedepankan ide, lalu mewujudkan ide menjadi puisi, mengedit hasil tulisan, dan lain-lain. Untuk lebih lanjut, kalian bisa baca ya itu. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke ibu. Sekarang ibu akan memberikan tugas gitu ya, kan karena kita sudah mengenal puisi ya. Cuman kita akan lebih mengenal lebih lanjut saja. Jadi ibu akan memberi tugas sebuah mind mapping. Kalian udah tahu kan mind mapping itu apa? Ya, peta konsep. Jadi kalian akan membuat mind mapping, isinya itu mengenai materi puisi. Dan jangan lupa cantumkan juga puisi yang kalian temuin, karena ini kan di perpustakaan ya. Nah, kalian bisa lihat di rak yang belakang itu tuh banyak antologi puisi gitu ya. Kalian bisa cari salah satu orang satu puisi, nanti kalian cantumin di mind mappingnya seperti itu. Dibuatnya kapan? Dibuatnya besok ada pertemuan ibu gak? Besok ada ya. Nah, kan sekarang 1 jam berapa lagi? Oh ya, 45 menit lagi ibu di sini. Nah, kalian bisa buat dari sekarang ataupun bikin konsepnya terlebih dahulu, bisa dibuat di rumah mind mappingnya ya. Boleh diwarnain, boleh. Lebih bagus diwarnain ya, soalnya ibu bakalan nilai kalian itu dari kreativitas kalian, terus kesesuaian si materinya, sama ya bahasanya. Benar. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, dicantumin unsur batin dan pengertian, pokoknya materi-materi tentang puisi seperti itu. Karena di yang ibu share gitu, PPT yang ibu share itu nggak terlalu banyak gitu ya. Bisa kalian cari sendiri, baca sendiri ya, menelaah gitu ya, mencari sendiri, mandiri ya, mencari sendiri tentang puisi lebih lanjut seperti itu. Boleh bebas warna ya, tema atau apa yang di mind mapping kalian itu boleh bebas, ibu bebaskan saja. Boleh robot Barbie sekalian ya buat anak cewek. Ya pokoknya kali ini pertemuannya tentang puisi, dan tugasnya jangan lupa nanti dikumpulin di Shiva ya. Shiva itu kan ketua kelas. Paling lambat besok atau minggu depan boleh. Minggu depan boleh. Oke, jadi kesepakatan kita minggu depan ya, karena kalian juga banyak tugas gitu ya dari mata pelajaran yang lain. Jadi tugas mind mappingnya itu minggu depan ibu tunggu di meja ibu sama Shiva. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan, karena ini musimnya lagi pancaroba gitu ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, minum madu, minum vitamin gitu ya, biar tetap fit dan semangat buat belajar. Dan jangan lupa sama tugasnya, yang enggak ngerjain tugas ada sanksi pokoknya dari ibu ya. Sanksinya itu ya ada sanksi dan juga nggak ada nilai, jadi rugi banget gitu kalau kita nggak ngerjain. Oke, mari kita cukupkan saja mungkin ya pertemuan kali ini.
Terima kasih buat anak-anakku yang sudah menyempatkan hadir kali ini. Semoga kita selalu sukses gitu ya. Semangat untuk belajar buat anak-anakku. Ya pokoknya ya semangat selalu gitu. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Karena tadi kita awalnya itu dengan bismillah gitu ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, Ibu cukupkan mungkin ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat gitu ya. Ibu pamit undur diri. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.